معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Ada satu perkataan seorang imam, ulama. Ini perkataan bagus sekali. Ingat-ingat ya, saya bahasakan, saya sampaikan ke tuan-tuan yang mulia. Yajibu likulli muslimin wa muslimatin an yata'allama arba'ata masail. Wajiblah bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk mempelajari 4 perkara. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Nah, ini tema kita bahas lagi. Yajibu likulli muslimin wa muslimatin an yata'allama arba'ata masail. Wajiblah bagi setiap muslim laki-laki dan ibu-ibu muslim perempuan untuk mempelajari 4 perkara. Apa dia? Al-ilmu wal-amalu bihi wad-da'watu ilaihi was-sabru 'alal adza fihi. 1. Al-ilmu. Wajiblah atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk menuntut. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, rawahu Muslim. Kata Nabi, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kita wajib Pak nuntut ilmu agama. Kalau nuntut ilmu dunia tidak wajib, boleh, tapi tidak wajib. Tapi kalau ilmu agama Islam hukumnya wajib. Itu Nabi yang ngomong. Tes, tolong mic-nya dienakkan sedikit, digedekan sedikit, jadi biar apa? Wajiblah umat Islam ini nuntut ilmu agama. Ustadz, apa tujuan kita nuntut ilmu agama? Tujuan menuntut ilmu agama linqiyadi jahl, untuk menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita. Wajib supaya kita ini tidak bodoh, tidak jahil. Nah, setelah kita menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita, lalu kita menghilangkan kebodohan yang ada pada diri orang lain. Apa kata Allah? Mati lagi deh. Kenapa konslet? Jangan konslet. Apa kata Allah dalam Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Itu ayat loh. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Dengar kata-kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata tujuannya biar manusia dan jin itu beribadah kepadaku. Jadi Pak Polisi, Pak TNI, Pak Angkatan Darat, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, ulama, ustadz, kiai, habaib, mubaligh, ustadz maher, semua kita ini diciptakan Allah, tujuannya, visi misinya untuk supaya kita beribadah kepada Allah. Ayat tadi semua kita hafal nggak? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman kadang-kadang banyak orang tidak mau mengamalkan itu ayat. Hidupnya hanya habis untuk mencari duit, untuk mencari makan, untuk mencari nafkah, untuk mengumpulkan harta. Yang kaya makin kaya, yang kere makin kere. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalian tengoklah, orang kalau udah kaya pasti dia makin tambah ingin kaya. Yang udah kaya raya ingin jabatan, ingin kedudukan, betul tidak? Enggak cukup dengan pemberian Allah, enggak cukup dengan karunia yang Allah berikan kepada dia. Ini kalau sudah diberikan jabatan oleh Allah, syukur, amanahlah dengan jabatan itu. Kenapa? Karena kepemimpinan yang Allah karuniakan dan Allah pikulkan di pundak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dengar ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata tujuannya biar mereka manusia ini beribadah kepadaku. Kamu mau jadi apa saja terserah.
Kamu mau jadi nahkoda, kamu mau jadi pilot, kamu mau jadi polisi, TNI, Polri, Bupati, Camat, Caleg dan seterusnya. Jangan lupa ibadah. Ibadah itu menunjukkan kita kenal siapa Tuhan kita, Pak. Kalau kita tidak mau ibadah sama Allah, ibadahnya nunggu tua umur 75 tahun karena menjelang masuk kubur baru ibadah, berarti kita tidak makrifat Allah, tidak mengenal Allah. Karena hakikat hidup ini ya ibadah. Sampai-sampai kita punya kerjaan, kita punya mata pencaharian, diniatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu untuk menghilangkan kejahilan, untuk menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita, dan untuk kita benar dalam ibadah. Sekarang saya tanya sama Bapak sama Ibu, kalau kita tidak berilmu, bisa kita rupanya sholat? Bisa tidak? Jadi orang yang menuntut ilmu berarti dia menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Coba perhatikan. Ada seorang anak muda umur 25 tahun, ya kan? Dia mau menikah, tapi dia tidak punya ilmu. Dia harus paham ilmu fikih pernikahan. Apa itu nikah? Apa syaratnya nikah? Apa syarat sahnya nikah? Apa rukun nikah? Apa itu talaq? Apa itu khulu? Apa itu zihar? Bahkan dalam fikih madhab Syafi'i, seorang suami mengatakan kepada istrinya, pundakmu seperti pundak ibuku, maka bisa jatuh talak. Ada ilmunya. Perlu tidak ilmu? Perlu tidak? Ibu-ibu dikaruniakan Allah palang merah Indonesia tiap bulan selama 7 hari 7 malam kurang lebih, yaitu datang bulan. Nah, bagaimana ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i terkait datang bulan? Ada tidak ilmunya? Ada tidak? Butuh ilmu. Dengan ilmu, nanti mau Ramadan, nanti mau bulan Ramadan, kita umat Islam diwajibkan berpuasa. Orang yang tidak berpuasa kafir dia, udah pasti. Rukun Islam itu 5, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Artinya rukun itu, arti daripada rukun itu, mau tidak mau harus dilakukan. Contoh, rukun salat 13 perkara. Yang dimaksud rukun salat 13 perkara, kalau kita mengerjakan salat ada rukun tidak kita kerjakan dengan sengaja, batal salatnya. Itu rukun salat. Rukun Islam 5. Ada salah satu rukun tak awak kerjakan, awak batal Islamnya. Paham tidak? Paham ya? Kalau awak tidak salat, batal Islam awak, kafir awak. Awak tidak puasa padahal awak muslim, kafir awak, udah pasti itu. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah, kafir. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khalifah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat fitri walaupun mereka bersyahadat dan sholat. Mana dalilnya meninggalkan sholat kafir? Man taraka salata amdan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafirlah dia dengan terang-terangan. Salat itu as-salatu imadud. Salat itu tiang agama. Baik amal salat awak, baiklah semua amal yang lain. Yang kedua, al-amalu bihi. Enggak bisa orang dibilang berilmu kalau tidak ada Untuk apa gelar profesor doktor tapi tidak Hakikat ilmu adalah amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan ilmu dari amal. Apa kata Allah di Quran surat Al-Asr? Kita hafal semua. Wal 'asri innal insana lafi. Coba, sesungguhnya semua manusia rugi kata Allah. Semua manusia betul-betul dalam keadaan rugi, Pak. Bapak, saya, ibu, kita semua yang ada di masjid ini rugi dunia dan akhirat. Illalladzina kecuali orang-orang yang mereka beriman yang enggak rugi. Illalladzina amanu, apa sampai situ? Iman saja. Wa amilus shalihat,
Dari iman itu lahirlah amal soleh. Jadi mustahil ada orang beriman tidak beramal. Karena hasil output daripada ilmu, iman adalah kata Imam Ghazali, sedikit orang berilmu. Orang berilmu itu sedikit. Lebih banyak di dunia ini orang bodoh. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sedikit sekali orang berilmu, tapi lebih sedikit lagi orang beramal. Dari udahlah sedikit orang yang beramal, lebih sedikit lagi orang yang ikhlas. Ikhlas itu susah. Awak ngasih kepada orang tetangga makanan, masih berharap orang itu membalas kebaikan awak, itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu murni, kosong hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Yang kita harapkan dari amal ini hanya Allah, 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 dan Allah. Hanya Allah lah yang mengisi ruang hati awak. Itu makna ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha dan tidaklah mereka diperintahkan untuk mengibadahi Allah, beramal baik kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kecuali supaya mereka ikhlas semata-mata kepada Allah. Ada orang berilmu tidak mau dia beramal, ada banyak. Udah tahu sholat wajib, berilmu tidak? Pak dokter tahu bahwa sholat itu wajib, itu ilmu bukan? Ilmu. Suatu ilmu kan? Tidak Pak dokter amalkan, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Karena tidak diamal. Ada awak ilmu sedikit amal. Udah tahu sholat itu hukumnya wajib, sholat. Udah tahu tutup aurat itu wajib, tutup aurat. Ibu-ibu tak boleh lagi keluar rumah tak berjilbab, tak berkerudung. Anak-anak gadis yang cantik-cantik udah nggak layak lagi membuka dan memamerkan wajahnya. Tutup aurat. Karena itu perintah Allah. Ada orang yang sudah beramal tapi tidak dengar baik-baik. Ada orang yang sudah beramal tidak ikhlas. Salat dia 5 waktu di saf terdepan, bagus. Tapi niatnya bukan mengharapkan ridha Allah, pahala Allah. Bukan niatnya karena menteladani sunnah Rasulullah. Niatnya salat di saf terdepan biar dipuji-puji oleh orang, biar ditengok-tengok sama calon mertua. Hilang nilainya di sisi Allah, Tuhan. Supaya dipuji-puji oleh calon mertua, dipuji-puji oleh manusia, maka gugur amalnya. Itulah yang disebut dalam Islam namanya ar-riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Inna akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, "Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik asghar, syirik kecil ya Rasulullah? Qal ar-riya. Nabi menjawab, ar-riya. Beribadah, beramal soleh, mengharapkan pujian orang, biar orang muji-muji dia. Itu namanya riya. Dan orang yang berlaku riya tidak akan dilihat, ditengok oleh Allah Ta'ala. Allah akan acuh sama dia. Paham tidak? Berarti ikhlas itu penting tidak? Penting tidak? Al-ikhlas itu fondasi, saudara, fondasi dalam amal. Coba Ustadz mau nukilkan satu hadis. Sambil Ustadz ceramah, kelilingkan itu kertas untuk bertanya jawab. Keliling, tanya jawab. Nanti setelah kajian ada tanya jawab ilmiah. Orang yang dia jauh daripada ikhlas, luntur amalnya. Nih Ustadz mau kasih tahu kalian, ada hadis sahih, riwayat, kalau tak salah riwayat Imam Bukhari. Kalau tak salah riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, ini hadisnya, ini hadis yang sangat panjang. Ada 3 orang yang lebih dulu dimasukkan Allah dalam neraka. Cara memasukkan dalam nerakanya itu sangat hina dan nista. 3 orang. Ada berapa? 3. 3 orang yang dimasukkan Allah dalam neraka, dan dimasukkannya dalam neraka itu dengan hina.
diseret, cara menyeretnya Allah tuh kepala di bawah, kaki di atas. Ada 3 orang. Yang pertama al-qurra'u wal huffaz. Ya. Pintar baca Quran, ahli qari, ahli qiraah. Ini orang pertama yang Allah seret dalam neraka dengan hina. Sudah? Yang kedua, al-mujahid fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, al-jawad. Yang ketiga apa? Al-jawad, orang yang dermawan, orang yang suka sedekah, infak banyak, berbuat baik, mengeluarkan harta untuk agama. 3 orang ini dimasukkan Allah dalam neraka dengan hina dan nista. Hadisnya bagaimana? Lihat. Dikumpulkanlah kita semua di hadapan Allah. Dipanggillah sang ahli qura, ahli baca Quran dan hafal Quran. Dipanggil, Allah bertanya kepadanya, apa amal soleh yang telah engkau lakukan di atas dunia itu selama kau hidup? Ahlul qura wal huffat menjawab, aku telah menghafal Quran dan mengajarkannya ya Allah. Allah langsung mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau menghafal Quran, engkau baca Quran, engkau ajarkan Quran, cantik suaramu baca Quran, elok suaramu baca Quran, karena tujuanmu untuk dipuji-puji orang, dan engkau telah mendapatkan itu. Allah campakkan dalam neraka. Bangkrut kan? Bangkrut tidak? Rugi tidak? Begitu banyak dia kumpulkan amal, hanya karena ada niat bengkok sikit, bukan mengharap Allah, tapi mengharap pujian dari manusia. Allah seret dia dalam neraka jahanam dengan hina. Yang kedua, dipanggillah orang yang jihad fisabilillah. Coba perhatikan, jihad fisabilillah adalah amal tertinggi. Amal tertinggi. Orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir, kalau dia mati syahid, maka kalau dia mati di medan tempur, maka mati syahid. Dipanggillah orang yang jihad fisabilillah. Ditanya oleh Allah, apa amal soleh yang telah engkau lakukan ketika hidup di dunia? Lalu orang tersebut berkata, ya Allah, aku telah berjuang di jalanmu. Ya Allah, aku telah berjihad perang melawan orang kafir di Suriah, di Palestina. Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad fisabilillah, engkau berperang di jalan Allah dengan niat supaya dipuji-puji orang, dengan tujuan biar dibilang orang hebat, jagoan, pahlawan, dan engkau sudah mendapatkan itu, kata Allah, maka dia diseret ke dalam neraka jahanam dengan hina dan nista. Yang ketiga, didatangkanlah di hadapan Allah Ta'ala orang yang dermawan, orang yang suka ngasih-ngasih duit, dermawan, suka bagi duit. Didatangkan orang tersebut ke hadapan Allah, lalu Allah bertanya kepada dia, apa amal soleh yang sudah engkau lakukan wahai fulan waktu hidup di dunia ini? Amal soleh yang sudah kulakukan ya Allah, aku banyak berinfak, aku banyak bersedekah, aku banyak melakukan amal soleh, memberi, dermawan, dan seterusnya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Apa yang sudah kau lakukan? Aku sudah dermawan ya Allah, aku sudah banyak memberi hamba-hambamu, bersedekah, infak, sedekah. Lalu kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau banyak dermawan, engkau memberi, engkau berinfak, engkau bersedekah dengan niat biar dipuji-puji oleh orang, dan engkau sudah mendapatkan itu. Lalu Allah seret dia ke dalam neraka jahanam dengan hina. Lihat, siapa yang bisa jawab? Apa inti dari hadis itu? Penting tidak ikhlas? Antum tadi salat, ikhlas tidak? Kok tahu antum ikhlas? Berarti tak ikhlas. Saudaraku, orang yang ikhlas itu tidak tahu dia sudah ikhlas atau belum. Kalau dia sudah tahu dirinya ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Karena keikhlasan itu hanya Allah yang tahu. Betul tidak? Ikhlas itu murni, ya, murni, bersih, suci. Hatinya itu tidak mengharap apa-apa kecuali Allah. Awak memberi orang tetangga, jangan berharap apapun. Mau dia balas kebaikan awak atau tidak, itulah ikhlas. Itu dia, harus ikhlas. Al-ilmu wal amalu bihi wa da'watu al-ilmu al-amalu bihi.
ilmu udah tahu kita agungnya jihad fisabilillah. Jihadlah. Jihad itu Pak, nah ini ada Pak Polres, ada Pak polisi-polisi biar kita sekalian kasih ilmu. Gini Pak, dengar. Jihad itu dia maknanya luas. Tidak hanya jihad itu identik dengan perang. Jahada, jihadun artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di jalan Allah, menuntut ilmu jihad bukan? Jihad. Jihad. Ya. Tatkala manusia hamba-hamba Allah di tengah malam tertidur lelap, jam 2 malam sepertiga malam terakhir, awak bersungguh-sungguh biar bisa bangun jam 2 untuk berwudu, mengambil wudu. Lalu awak kerjakan salat 2 rakaat, awak tegakkan 2 rakaat. Salat qiyamul lail awak tutup dengan 1 rakaat witir. Itu namanya jihad bukan? Itu jihad. Jihad itu Pak luas maknanya. Walaupun jihad qital itu menurut para ulama ia bagian dari jihad yang sesungguhnya, yang total. Tapi ada jihad parsial, gitu loh. Nah, ini biar tidak jadi fitnah. Jihad di dalam Islam itu bersifat one by one. Kalau jihadnya qital, jihad perang. Kita berangkat ke Palestina, kita berangkat ke Suriah, itu jihad tuh. Tapi kalau ada gereja lalu dibom, itu bukan jihad Pak. Ya, itu radikalisme, itu anarkisme. Islam itu rahmatan lil alamin. Ada gereja rumah ibadah orang kafir, itu dibom, nggak ada angin, nggak ada hujan, dibom. Dia kan kafir, itu bukan jihad. Itu mencoreng kesucian nama jihad. Pengeboman-pengeboman yang terjadi di wilayah aman, menurut Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, itu bukan jihad. Jihad itu menurut Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yang dia seorang tokoh jihad pun, menurut beliau jihad bom-bom itu harusnya dilakukan di wilayah perang seperti Suriah, Palestina. Ini orang aman-aman tiba-tiba dibom, itu bukan jihad, mohon maaf. Itu orang-orang gila yang salah dan sesat memahami agama lalu mencoreng nama baik Islam. Orang-orang jahat itu bukan jihad. Karena banyak orang di Jakarta menganggap saya mendukung terorisme. Demi Allah, kami tidak pernah mendukung terorisme. Bahkan terorisme itu kami kecam. Terorisme itu muncul pertama kali, istilah itu dimunculkan oleh Amerika. Namanya bukan George Bush, untuk mencoreng nama baik Islam. Dia ciptakan sendiri bom-bom itu di Amerika, lalu dicorengnya Islam. Itu George Bush. Mana ada Islam ngebom apa? Itulah haula wala quwata illa billah. Yang keempat sekarang, al-ilmu, al-amal. Yang ketiga adalah apa? Ayo apa antum? Al-ilmu, ilmu, amal. Terus belum sebelum ikhlas ada dia. Ayo. Ada dakwah. Wajib. Dakwah itu, dengar, ini banyak orang salah paham. Dakwah itu kewajiban setiap individu muslim. Dakwah itu kewajiban siapa? Individu muslim. Dakwah itu bukan kewajiban ustadz. Dakwah itu bukan kewajiban ulama. Dakwah itu bukan kewajiban kiai. Dakwah itu kewajiban kita, antum semua wajib dakwah. Mana dalilnya? Balighu anni walau ayat. Antum hafal 1 ayat 2 ayat sampaikan. Itu perintah Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna. Gak boleh. Dakwah itu bukan kewajiban mereka yang sudah profesor, doktor, alumni Madinah, alumni Azhar, bukan. Beda antara dakwah dengan taklim, mengajar. Mengajarkan ilmu, kewajiban para ulama ahli ilmu. Mengajarkan ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, itu kelayakan para ulama Azhar, alumni Madinah, alumni Mekah.
Tapi dakwah mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang kewajiban siapa? Kita semua. Antum kalau melihat ada orang buat dosa, buat maksiat, nasihati dia. Dalilnya mana? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Kalau lihat kemungkaran, cegah dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan. Pak Wakapolsek dan Pak Kapolsek melihat ada tempat prostitusi, meresahkan masyarakat, tidak ada izin, pokoknya bikin maksiat, pokoknya meresahkan masyarakat dan mengundang azab Allah, langsung tanpa ada laporan, amankan. Karena Bapak punya wewenang. Yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Awak tidak punya kekuasaan, awak tidak punya wewenang karena awak bukan aparatur negara, nggak punya wewenang hukum untuk mengingkari kemungkaran, maka dengan lisan apa dia? Dakwah. Sampaikan dengan ma'ruf. Awak menjadi asbab hidayah bagi manusia. Fa illam yastati', kalau enggak mampu juga, maka dengan hati, karena itu selemah-lemahnya iman. Cukup doakan, ya Allah, berikan hidayah bagi hamba-hambamu yang bermaksiat, ya Allah. Ya Allah, aku benci dengan maksiatnya, tapi enggak benci dengan orangnya, ya Allah. Berikan dia hidayah. Rubahlah kemungkaran itu. Enggak bisa ngomong, enggak punya kekuasaan, lakukan, ingkari kemungkaran dengan selemah-lemah iman, yaitu doakan. Ayolah kita sholat, tapi dengan baik. Kalau dia nggak mau juga, urusan dia dengan Allah. Karena tugas kita menyampaikan, tidak ada paksaan dalam beragama. Tugas kita memberikan hidayah kepada orang, bukan memaksa. Nggak boleh awak memaksa. Anak buah kita tak mau sholat, ya udah urusan dia itu. Tapi kita sebagai atasan wajib memberikan peringatan. Kalau enggak, bapak sebagai pemimpin akan ditanya di hadapan Allah, kenapa engkau biarkan anak-anak buahmu, aku berikan amanah kedudukan jabatan padamu, engkau membawahi prajuritmu, anggotamu, meninggalkan kewajibanku, engkau diam saja. Karena kata Nabi, sukut as-sakitu anil munkar syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran padahal dia bisa mencegahnya, maka dia setan bisu. Setuju tidak? Setuju tidak? Itu lagi apa? As-sabru 'alal adzafi. Sabar di atas gangguan. Kenapa kalian ketawa? Kenapa rupanya aku? Kalau dibuka sorban nampak mudah. Enggak, saya enggak biasa enggak bersorban. Karena sorban itu sunnah mustatirrahnya Nabi. Sorban yang melilit di kepala kita itu adalah sunnah yang enggak ditinggalkan Nabi hatta masuk WC. Ini simbolnya para Nabi dan Rasul dengan sorban. Kepala ini adalah tempat paling tinggi. Coba mana sorban yang panjang kalau saya mau buka ini. Saya pakai sorban. Ini biar saya buka. Karena kalau saya tidak pakai sorban, pakai peci aja nampak mudah. Bukan apa-apa. Kalau nampak muda itu bukan aku takut dianggap kok muda kali. Takutnya banyak yang suka perempuan. Besok tanggal 3 ini titik Ustadz Maher terakhir ceramah di Kota Batu, Rokan Hulu dan Kota. Yaudahlah, nggak usah ngegas kali. Salah gitu aja sibuk. Basah kuyup rambut saya. Tanggung jawab kalian. Ini basah. Baik. Yang terakhir al-ilmu, nuntut ilmu wajib. Ya. Mengamalkan ilmu wajib. Ini mancing-mancing. Tidak usah. Saya tahu. Yang terakhir al-ilmu al-amalu bihi ad-da'watu ilahi, sudah belum? Sudah ya? Yang keempat, yang terakhir, as-sabru alal adzafihi. Sabar terhadap segala gangguan. Sabar dalam apa? Lihat, kan tadi 3. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Ya kan? Nah, sabar dalam menuntut ilmu,
sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Sabar ketika itu semua. Waktu menuntut ilmu capek, ustadz marah, gurunya emosional, sabar. Waktu mengamalkan ilmu susah bangun malam tahajud, susah awak melawan bosnya orang kafir umpamanya. Mau sholat 5 waktu aja susah, sabar. Cari cara lain, semana cara bisa awak sholat. Sabar. Kadang-kadang kita diuji keimanan kita, ya kan? Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Awak ketok pintu orang dari rumah ke rumah, mengajak orang taat kepada Allah, mengajak orang ke masjid, sholat, ibadah, mengajak orang kepada yang ma'ruf, mengajak orang untuk berbicara tentang kuasa Allah, tentang kebesaran Allah. Pasti dicaci maki, dibuli orang. Ah, sok alim, ah sok soleh, ah macam betul aja kau, ah hebat, sok hebat kali kau, ah macam udah masuk surga aja kau. Betul tidak? Ada tidak yang begitu? Kita dianggapnya sok alim, padahal kita mengajak dia ke surga. Sabar, jangan emosional. Karena umat Islam ini memiliki daya intelektual yang berbeda-beda. Ada yang gampang menerima dakwah, ada yang sulit menerima dakwah kita. Nah, kita sebagai dai harus kudunya mengedepankan akhlakul karimah. Jangan menghina orang, jangan mencaci maki orang. Ah, ustadz menasihati diri sendiri, Ustadz Mahir aja kasar, Ustadz Mahir aja mencaci maki orang. Tunggu dulu bro. Yang saya caci maki, yang saya bully adalah para penista-penista agama, yang menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina ulama. Kalau aku tidak marah ketika agamaku dihina, maka lebih baik aku mengganti bajuku dengan kain takbir. Bukan menghina umat Islam, bukan menghina sesama orang beriman. Sesama orang beriman wajib lemah lembut, karena sesama orang beriman. Tapi kalau orang penista agama, mengadu domba antar anak bangsa, iya, masa awak harus diam? Nggak boleh. Caci maki dia, balas caci maki, supaya umat tahu itu salah. Kalau dia berbuat dosa zina, minum khamr, ya, berbuat maksiat, nggak boleh kita caci maki, karena itu dosa pribadi. Kalau pribadi awak yang dihina, Ustadz Mahir, oh bajingan kau, binatang kau, awak yang dihina pribadi awak nggak boleh marah, sabar. Tapi kalau Allah dihina, agama dihina, ulama pewaris para nabi dihina, para habib yang lurus dihina, tidak boleh awak diam. Awak harus marah, karena kemarahan awak karena Allah, dan itu bagian dari takbir. Jadi jangan anggap ustadz kasar, tidak. Yang ku kasar-kasar itu penista-penista agama ini. Ih, geram. Ngertinya kalian, Pak? Awak masih muda, umur belum lagi 40, menjelang 40. Orang belum 40 tuh emosinya belum apa. Ngaku pula ustadz yo. Gitu. Tapi kalau sudah 40 pasti bijaksana, pasti lurus. Karena Nabi Muhammad Rasulullah pun diberi wahyu umur 40. Karena udah matang 40 tuh. Baik. Sabar. Ilmu, ketika nuntut ilmu sabar, ketika mengamalkan ilmu awak harus sabar, ketika mendakwahkannya pun harus sabar. Itu maknanya. Sebelum Ustaz tutup, kita tanya jawab.